Selamat petang. Gak biasa ya pakai istilah petang ya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terpujilah Tuhan kita, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta. Sebab Ia menciptakan kita dengan pita suara yang begitu kecil, tapi sangat unik ya dibandingkan dengan makhluk mamalia lainnya. Pita suara yang kita miliki sebenarnya punya kompleksitas yang tidak tertandingi karena bisa mengeluarkan suara yang beraneka ragam. Melalui suara tersebut kita bisa dan diizinkan mengkomunikasikan batin dengan segala macam emosinya secara ekspresif. Jadi sungguh luar biasa saudara yang terkasih. Karena khususnya ketika kita menyanyi ya, ketika kita menyanyi dengan kesungguhan, seluruh badan kita ikut aktif sebenarnya. Kita tahu buat kita yang menyanyi, yang ada di paduan suara, atau kita yang setiap minggu beribadah menyanyi, udara dari diafragma, kemudian dari paru-paru, terdorong lewatin pita suara, bergetar bersama dengan rongga tubuh kita yang lainnya, kemudian muncullah suara yang ada kualitasnya, yang bisa mengkomunikasikan kebenaran dari Tuhan. Semoga ketika kita menyanyi bagi Tuhan, kita sadar saudara yang terkasih, bahwa nyanyian yang indah, nyanyian yang bisa menyentuh banyak orang, bukan semata-mata karena kita adalah penyanyi yang hebat. Banyak sekali anak-anak Tuhan orang Kristen yang jadi penyanyi terkenal di dunia, awalnya adalah penyanyi gereja. Tapi banyak juga yang lupa bahwa pita suara itu diberikan oleh Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, biarlah apa yang kita alami malam ini bersama-sama, kita boleh menyanyi, memuji Tuhan, kita boleh bersama-sama saling membangun, karena di dalam hikmat Tuhan, Tuhanlah yang pertama memberikan pita suara ini untuk bisa menyampaikan kebenaran. Pita suara yang kecil, yang ordinary, tetapi powerful. Sebelum kita lanjut lebih jauh di dalam renungan kita malam ini, mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa surgawi yang baik, terpujilah Engkau, karena Engkau menciptakan kami dengan kapasitas berkomunikasi lewat nyanyian. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah contoh seorang hamba yang hidupnya menjadi pokok puji-pujian bagi Allah. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya perenungan menjadi semacam nyanyian yang cocok dengan isi hatimu. Dengarlah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, ketiga nyanyian di depan bersama tentu dengan Bapak Ibu Kaleb, angklung dengan pujian, itu semua pujian yang sangat indah. Ya, saya percaya Anda semua juga menyetujui hal tersebut. Kita diajak memuji Allah pencipta, Sang Raja Semesta, yang memang layak menerima seluruh penyembahan. Karena Ia bukan hanya mencipta, tapi Ia turun jadi sama dengan kita, menjadi anak domba Allah yang kudus. Worthy is the Lamb. Nah saudara yang terkasih, semoga saudari bukan hanya menikmati musik yang indah, khususnya lagu yang terakhir tadi. Lagu terakhir tadi, For the Beauty of the Earth is so beautiful. Nah semoga kita tidak cuma ditarik dengan musik yang indah, tetapi kita belajar untuk menyimak apa sih yang dinyanyikan. Apakah kita yang mendengar ikut menyanyi? Apakah kita percaya apa yang kita nyanyikan? Nah saudara yang terkasih, benang merah dari ketiga lagu yang tadi kita sudah dengarkan dan kita sama-sama memuji adalah Allah berkuasa mencipta segala sesuatu. Dan bukan cuma mencipta segala sesuatu dengan kualitas keindahan yang menggugah jiwa kita, tetapi Allah adalah Tuhan yang mencipta lalu tidak mengabaikan ciptaan begitu saja. Tuhan mencipta lalu memelihara ciptaan dengan begitu intim, sampai-sampai Ia mau menebusnya
ketika ciptaan rusak karena dosa. Nah, saudara kasih, ketiga nyanyian tadi sebenarnya berasal dari him yang kuno sekali. Kalau Anda perhatikan, Dan Forrest memperbaharui him yang zaman dulu yang diciptakan pada tahun 1680 dalam bahasa Jerman. Kemudian Joel Rennie memperbaharui original him dari bahasa Swedia yang diciptakan pada tahun 1885. Kemudian him itu, How Great Thou Art, diinggriskan oleh Stuart Hine tahun 49. Dan kemudian satu lagi dari Michael W. Smith tahun 90. Dan yang terakhir John Rutter memperbaharui, mengaransemen original hymn yang diciptakan oleh Pierpoint tahun 1864. Dari ketiga orang ini, saya kira mungkin banyak dari kita yang ngerti musik setuju. Mungkin John Rutter adalah yang paling ngetop untuk choral works, untuk karya-karya paduan suara. Bahkan Rutter itu diberikan julukan oleh The New York Times sebagai the composer who owns Christmas. Karena karya-karyanya banyak sekali terkait dengan Christmas Carol. Namun saudari, Rutter bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan orang Kristen. Ada seorang jurnalis bernama Boyd Tonkin yang kemudian melakukan wawancara dan mencatat apa yang Rutter ucapkan. Ia menyebut diri sebagai friend, fellow traveler, and agnostic supporter of Christian faith. Rutter juga mengaku bahwa dia punya masalah sama Tuhan yang diberitakan di dalam iman Kristen. Dia mengucapkan kata-kata seperti itu. God is a controlling deity. Tuhan itu ibarat bosnya mafia. Bisa berbuat baik kepada kelompoknya, tetapi bisa melakukan kejahatan bahkan mencelakakan. Nah, kalau saudara-saudari, pemimpin dan juga anggota paduan suara teliti, sikapnya ini terpancar di dalam lagu For the Beauty of the Earth. Anda perhatikan liriknya. Yang asli yang sebelah kiri, yang di arrangement sebelah kanan. Yang asli mengatakan, Christ our Lord, to you we raise our hymn of grateful praise. Diubah sedikit menjadi Lord of all. Menjadi sangat generik sekali. Pertanyaan saya adalah, Lord di situ Tuhan yang mana? Lord juga bisa menyebut Lord Krishna yang disembah oleh Hindu. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, realita perubahan lirik yang begitu kecil ini seringkali kita tidak terlalu pedulikan karena kita sudah disedot dengan keindahan musik yang luar biasa. Nah, realita ini menunjukkan prinsip yang kita harus pegang sama-sama, bahwa di satu sisi musik dan nyanyian adalah bahasa universal manusia di segala budaya. Tetapi pada sisi lain, musik dan nyanyian tidak pernah netral. Sikap seorang maestro seperti Rutter terhadap Tuhan yang kita sembah, Tuhan di dalam iman Kristen, tercermin di dalam karyanya. Ia sesuaikan liriknya. Nah, dari sisi musik, saudara terkasih, musiknya indah sekali. Karena Rutter adalah produk musik Eropa Barat yang dibesarkan di dalam boys school dengan tradisi paduan suara pria yang sangat kuat sekali. Dia asli orang Inggris, saudara terkasih. Jadi lumrah sekali kalau karya John Rutter itu banyak untuk paduan suara dengan musik bernuansa budaya Kristen Eropa Barat. Tapi itu semua dihasilkan bukan semata-mata karena imannya, tetapi karena ia ada di lingkungan yang ada anugerah umum dalam hidupnya. Nah, pertanyaan kritis bagi kita adalah begini, saudara terkasih. Apakah kita jadi nggak boleh nyanyikan lagu-lagu paduan suara karya John Rutter karena ia bukan orang yang percaya Kristus? Saya ikut paduan suara lebih dari 15 tahun, vokal group juga lama. Kami tahu karya-karya John Rutter banyak dipakai oleh gereja-gereja, saudara terkasih. Tapi pertanyaannya itu, apakah kita nggak boleh pakai? Nah, saya pikir kita tidak bisa simplistik di dalam menjawabnya. Tapi saya mau mengajak saudari semua untuk berjaga-jaga dan waspada
atas musik dan nyanyian yang hanya mengekspresikan wahyu umum. Perhatikan bahwa musik nyanyian adalah karunia Allah dalam lingkup general revelation. Tetapi bagi kita umat Kristiani, kita tidak bisa berhenti pada musik dan nyanyian yang mengekspos general revelation. Karena kita sudah menerima special revelation, yaitu Yesus Kristus dan karya penebusannya. Karya Kristus itulah misi Allah, menebus manusia dari kematian akibat dosa. Dan karya itu kita terima sebagai anugerah dalam iman karena Roh Kudus bekerja menaungi roh kita, saudara yang terkasih. Nah, waktu kita terkecoh dengan keindahan lantunan musik, dengan iringan yang begitu beautiful, lalu kita udah gak perhatiin pada kebenaran dari lirik nyanyian itu, lalu kita nyanyi lagu-lagu yang hanya expose general revelation, lambat laun kita akan lupa karya spesifik Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itu bahayanya, saudara yang terkasih. Karena musik itu punya power. Dia bisa nyedot kita sampai kita lupa. Saya sering tanya sama generasi muda, kalau dia pada denger pakai headphone dan sebagainya ya, saya tanya, kamu denger apa sih? Ini kak, dikasih plug. Kamu dengerin kata-katanya enggak? Enggak. Yang penting beatnya enak. Jadi saudara yang terkasih, banyak dari kita orang Kristen, kita enggak peduli dengan apa kebenaran yang dinyanyikan. Nah, kalau kita hanya mengekspos general revelation, itu bahaya sekali. Nah, di samping itu, kalau kita hanya nyanyi lagu yang mengekspos general revelation, lama-kelamaan kita bisa terdorong tidak peduli dengan firman Tuhan yang sangat jelas mengajarkan fungsi nyanyian dan peran paduan suara. Jadi bukannya nggak boleh nyanyi karya seputar general revelation ya, bukannya nggak boleh. Karena begini saudara yang terkasih, Dan Forrest mengatakan all good things including any beauty that we encounter, semua itu datangnya dari Tuhan, melalui Tuhan, dan kita mesti kembalikan kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa nyanyi musik dan nyanyian dalam ranah general revelation karena seluruhnya adalah bagian integral dari ciptaan Allah. Tentu ini semua kita bisa lakukan kalau kita percaya Allah adalah Allah pencipta yang masih intervensi ke dalam ciptaan sampai hari ini. Kalau kita mempercayai Allah sang pencipta, maka keindahan musik dan nyanyian itu memiliki jejak-jejak ilahi. Tapi kita nggak boleh berhenti pada general revelation. Ya karena itu tadi. Karena Alkitab sudah ajarkan fungsi nyanyian dan peran penyanyi paduan suara. All beauty is God's beauty. Sebenarnya merupakan gema dari kebenaran teologi all truth is God's truth. Ini sebuah kebenaran teologi di dalam teologi reform yang sudah ada bahkan sebelum gerakan reformasi ada. Karena diucapkan oleh seorang teolog abad 4 bernama Agustinus di dalam bukunya. Dia menyebutkan, let every good and true Christian understand that wherever truth may be found, it belongs to the truth. Yaitu Tuhan atas segala kebenaran. Dan Tuhan kita mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sekali lagi saudara terkasih, karya musik nyanyian seperti gubahan John Rutter atau pencipta lain yang belum percaya kepada Kristus tetap punya tempat dalam kehidupan umat Kristen. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada general revelation, sebab kita umat percaya sudah dianugerahkan special revelation. Dengan kata lain, waktu kita memilih nyanyian, kita perlu memilih musik dan nyanyian sesuai dengan konteks yang mana kita mau presentasikan nyanyian itu. Nah, ketika paduan suara menyampaikan nyanyian dalam konteks ibadah Kristiani, maka isi nyanyian tidak bisa hanya berupa general revelation. Lain halnya
kalau paduan suara itu ikut pes Parawi, ya, atau paduan suara Indonesia, Batavia apa namanya tuh mewakili Indonesia dan menang jadi juara, itu konteksnya lain saudara kasih. Atau paduan suara sebagai sebuah social enterprise. Jadi perhatikan konteksnya. Kita perlu peduli dengan konteks di mana paduan suara menyampaikan nyanyian. Kenapa? Karena paduan suara Kristiani memiliki peran dan tanggung jawab bernubuat dengan iringan musik. Yang Anda lihat adalah daftar bagian firman Tuhan yang kasih tahu kita pikiran Tuhan itu apa sih mengenai nyanyian sama musik. Yang pertama, perhatikan. Ini banyak orang tidak memperhatikan yang pertama. Tuhan kita itu menciptakan lagu di dalam Ulangan 31. Saya bacakan untuk kita semua. Ulangan 31 ayat 19, firman Tuhan berkata begini. Sekarang tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku. Kemudian saya loncat ayat 21. Apabila mereka ditimpa banyak malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi saksi terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Tuhan ciptain lagu, lalu perintahin Musa ajarin lagu ini kepada umat Israel. Lalu Tuhan menetapkan para penyanyi dan pengiring musik. Kemudian Nabi Elisa menyampaikan nubuat firman Tuhan dengan iringan kecapi. Kemudian Raja Yosafat berperang dengan pendampingan kekuatan suara, paduan suara. Dan kemudian Tuhan Yesus di Ibrani, Tuhan Yesus adalah the lead singer. Tuhan Yesus juga disebut sebagai liturgos utama di dalam Ibrani. Saudara kasih, Tuhan Allah bahkan mengkhususkan 150 pasal kitab Mazmur yang isinya adalah doa yang dinyanyikan. Luar biasa bukan? Jadi Bapak Ibu saudara kasih, di dalam hikmat Tuhan, perpaduan suara manusia yang menyanyi memang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Dan secara sekuler ini dibuktikan oleh seorang bernama Tanya De Jong dari Australia. Ia mengerti paduan suara sebagai komunitas yang mampu menginspirasi rasa kemanusiaan. Ia mendirikan Creativity Australia. Salah satu programnya adalah With One Voice. Paduan suara sebagai social enterprise. Visinya simpel sekali. You are happier when you sing. Even happier, lebih bahagia lagi kalau nyanyinya rame-rame. Nah, saya nggak tahu ya, teman-teman paduan suara itu merasakan nggak sih kebahagiaan waktu menyanyi di paduan suara? Saya jujur dengan pengalaman menyanyi di paduan suara, saya happy sekali di paduan suara. Bahkan saya belajar teologi, cheap beat and pieces melewat lagu-lagu paduan suara, saudara kasih. You are happier when you sing, even happier when you sing with diverse others. Bahkan penelitian kaitan otak ya, neuroscience dengan menyanyi bersama-sama itu udah diteliti saudara kasih. Bahkan mereka berani mengklaim bahwa ada neuroscientific benefits dari community singing. Nah, with one voice, inilah konteks yang tepat bagi paduan suara menyanyi lagu-lagu dalam ranah general revelation. Sebab manusia yang bernyanyi itu berasal dari berbagai macam suku, ras, latar belakang yang beragam. Sehingga paduan suara merayakan keragaman manusia yang Allah ciptakan. Nah, bagi kita umat tebusan Allah di dalam Kristus dengan kuasa Roh Kudus, kita harus ingat Wahyu 5. Nyanyian kita adalah nyanyian baru. Nyanyian yang isinya tidak boleh melupakan anak domba Allah yang sudah disembelih dengan darah tercurah untuk menebus manusia dan dosa dan kematian, saudara kasih. Nyanyian bagi Tuhan dari segala suku, bahasa, kaum dan bangsa. Nyanyian bagi Tuhan yang nama Tuhan yang ini jelas. Namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Bukan nama yang lain, saudara kasih. Nah, saudara kasih, Anda patut berbahagia sebagai gereja yang ada kesempatan, ada kapasitas, ada resources untuk melakukan malam ini, malam pujian.
Kita diberi hak istimewa sebenarnya, mencicipi kekekalan. Karena mulai dari anak-anak sampai usia indah, mempersembahkan puji-pujian bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Oleh karena itu mari saudari, mari kita jangan anggap remeh aksi kita menyanyi bersama sebagai satu komunitas tebusan Allah. Buat Bapak Ibu yang tidak ada di dalam paduan suara, tentu nggak ada salahnya ya. Coba tanya sama teman-teman yang di paduan suara, boleh gak saya ikut paduan suara? Boleh gak saya belajar nyanyi? Silakan. Tapi jangan lupa, kita yang tidak ada di dalam paduan suara, waktu kita beribadah setiap minggu, kita semua adalah paduan suara Allah. Jadi paduan suara itu bukan elit, saudara yang terkasih. Jangan sampai jadi paduan suara yang setiap kali tampil kemudian seragamnya berubah dulu. Jadi orang-orang yang dari menengah ke bawah takut mau ikut paduan suara karena tiap kali tampil seragamnya beda. Ya banyak gereja melakukan seperti itu, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita memadukan suara kita bagi Tuhan, Anda dan saya adalah paduan suara Tuhan. Kita persembahkan suara itu bagi Tuhan, dan itu punya kekuatan misional. Jadi latihan berjam-jam adalah lumrah. Ya, datang 1 jam sebelum acara itu udah biasa, saudara yang terkasih. Jangan lupa waktu kita melayani, tujuan utama bukan cuma nyanyi general revelation. Paduan suara gereja harus menyanyikan special revelation. Sebab Roh Kudus akan ubah suara kita yang ordinary menjadi kesaksian yang extraordinary. Amin.